Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas Manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Nah, apa sih manajemen persediaan? Nah, manajemen persediaan itu adalah proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian stok barang atau bahan nih dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, apa sih tujuan dari manajemen persediaan? Nah, tujuannya adalah atau tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan barang atau bahan yang diperlukan pada saat tepat dalam jumlah yang cukup. Nah, tentu saja hal ini harus diikuti dengan biaya yang cukup efisien dan dengan upaya pengendalian yang minimal. Nah, hal ini sangat penting sekali nih untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang nantinya dapat berdampak negatif pada keuangan dan produktivitas. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi manajemen persediaan. Nah, apa sih tujuan dan fungsi dari manajemen persediaan? Yang tujuan yang pertama adalah untuk menyediakan persediaan dengan biaya yang minimum. Nah, selain itu juga kita harus memastikan persediaan atau kegiatan operasional seperti produksi, penjualan, dan layanan kepada konsumen agar tidak terganggu nih meskipun biayanya yang cukup minimum. Nah, tidak hanya itu juga, hal ini juga terdapat kepada hal ini juga terdapat banyak tujuan lain yang dapat memanfaatkan dengan melakukan manajemen persediaan. Nah, diantaranya ada memastikan persediaan tersedia atau biasa disebut dengan safety stock, mengurangi resiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Selanjutnya ada serta resiko harga yang fluktuatif nih. Nah, memperoleh diskon dari pesanan dalam jumlah yang banyak. Nah, selain itu menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Selanjutnya ada mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Nah, selanjutnya mengantisipasi permintaan yang mendadak. Selanjutnya juga ada menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman sehingga ketika barang sedang tidak musim, perusahaan masih memiliki persediaan dengan cara mengawasi persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan bisa dikembalikan ke supplier lagi jika barang itu tidak cocok. Nah, selanjutnya ada menjaga komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta nih. Nah, kita juga harus menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Nah, selanjutnya kenapa sih diperlukan manajemen persediaan dalam sebuah bisnis atau usaha? Nah, alasannya persediaan merupakan aset perusahaan yang nganggur, atau lebih mudahnya yaitu aset yang disimpan atau aset yang disimpan dan menunggu untuk digunakan. Aset yang disimpan atau aset yang menunggu untuk digunakan atau dijual. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya dari persediaan ini adalah persediaan barang dagang. Apabila perusahaan dagang dan pada perusahaan manufaktur akan lebih luas lagi seperti material atau biasa disebut dengan bahan baku, barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, untuk mengatur persediaan ini kita bisa dikatakan susah-susah gampang nih jika persediaan yang ada jumlahnya berlebihan. Maka persediaan yang tertentu menimbulkan pengeluaran yang tinggi. Nah, selanjutnya karena itu setiap barang yang disimpan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun juga persediaan yang tersedia kurang, maka akan menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan, adanya ketidakpastian. Nah,
Ketidakpastian ini bisa juga terjadi terhadap waktu pemesanan, selain itu pasokan dari supplier hingga ketidakjelasan permintaan. Nah, nah semua hal ini perlu juga diatur agar tidak timbul dalam sebuah perusahaan. Nah, karenanya diperlukan manajemen persediaan agar semua dapat dikendalikan. Nah, selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi persediaan. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen persediaan, ada baiknya juga kita mengetahui nih faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat persediaan seperti jumlah dana. Selain itu jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Selain itu ada light time atau waktu tunggu barang yang dipesan atau frekuensi penggunaan. Nah, semakin sering digunakan maka jumlah persediaan akan semakin kecil. Nah, selanjutnya ada daya tahan persediaan. Nah, dengan adanya daya tahan persediaan seperti buah dan sayur harus segera dijual nih. Persediaan ini juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, tingkat penawaran, dan juga tingkat permintaan. Nah, selanjutnya ada cara menentukan biaya persediaan. Nah, setelah kita mengetahui secara jelas mengenai apa itu manajemen persediaan, tentu saja akan kurang lengkap nih apabila tidak membahas cara menentukan biaya persediaan itu sendiri. Nah, metode FIFO atau biasa disebut dengan first in first out. Nah, pada metode ini atau metode first in first out, ini barang yang akan pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Nah, karena itu metode ini harus sesuai dengan arus yang aktual. Nah, metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan di dalam penilaian persediaan. Nah, metode ini juga menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar tentunya akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Nah, selanjutnya karena persediaan barang akhir akan sesuai dengan harga baru atau dengan urutan terakhir yang dibeli, metode ini juga menggunakan perhitungan harga atau biasa disebut dengan harga pokok penjualan atau sering kita sebut juga dengan HPP. Nah, ketika metode ini digunakan selama periode inflasi, maka biaya unit yang lebih awal masuk akan lebih rendah nih dibandingkan dengan biaya unit yang paling akhir. Nah, karena itu juga FIFO ini akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Nah, metode LIFO atau last in first out berbeda dengan FIFO. Nah, pada metode last in first out ini atau bisa disebut dengan LIFO, ini adalah sebuah metode nih pencatatan yang persediaan untuk mencatat persediaan pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian. Suatu hal yang perlu diingat bahwa perusahaan tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan metode last in first out. Nah, dalam pencatatan persediaan, hal ini tentu saja menggunakan metode pajak perusahaan yang akan lebih kecil saat terjadinya inflasi. Yang selanjutnya ada average metode. Nah, average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Nah, selanjutnya caranya bagaimana nih? Nah, kita dapat menggunakan cara membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual, sehingga dapatlah biaya rata-rata per unit. Nah, setelah mengetahui biaya rata-rata per unit, maka langkah terakhir adalah dengan menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Nah, penjelasan di atas merupakan sedikit tentang manajemen persediaan. Dengan manajemen persediaan, kita dapat mengelola persediaan dengan biaya yang rendah. Nah, manajemen persediaan juga merupakan bagian penting nih dari perusahaan. Dengan adanya manajemen persediaan, aset perusahaan akan lebih terkontrol. Dan kondisinya misalnya di dalam perusahaan manufaktur, persediaan bahan perlu dikontrol agar tidak sampai kehabisan. Nah, karena jika kehabisan, maka tentu saja bisa menghambat proses produksi dan penjualan. Nah, yang terakhir ada metode manajemen persediaan. Terdapat 4 metode yang digunakan untuk melakukan manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada economic order quantity, periodic review, material recruitment planning, and just time. Berikut uraian singkatan economic order quantity, periodic, in just JIT.
Nah, kesimpulannya, kegiatan yang dilakukan manajemen persediaan ada beberapa kegiatan utama yang dilakukan dalam manajemen persediaan, seperti memastikan bahwa persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan, memastikan persediaan dikelola dengan optimal biar persediaan efisien mungkin. Efisien yang dimaksud ini adalah perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. Nah, itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.